Apa yang perlu kita siapkan ya tentu banyak. Yang pertama tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah supaya usia kita disampaikan di bulan Ramadan ya. Tidak bermanfaat, maka kita perlu ada rencana plan. Apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, kan bahkan merasa was-was ya. Jangan-jangan umur saya tidak sampai gitu. Jadi mereka tidak pernah lepas dari berdoa, cenderung berlebihan. Ya kan gitu. Bahkan kadang-kala ada sebagian yang justru malah berat badannya malah naik di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan baru pada kalian yang belum tahu. Di sini kita sudah ditemani oleh seorang ustadz yang akan nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Hari ini kita ditemani oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Zulkarnain. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Seperti yang terlihat. Insyaallah. Kesibukannya apa, Ustadz? Kesibukan seperti biasa. Ya apa namanya, sebagai bagian dari aktivitas di Masjid Salman tentu. Program-program, kemudian juga kegiatan-kegiatan, termasuk juga rutinitas taklim, ngajar, ya seperti biasalah. Tidak ada yang aneh, tidak ikut terlibat dalam kegiatan Pilpres kemarin. Ya awal pun hanya sekedar nyoblos mungkin ya. Kan? Tidak ikut aktif dalam tim ses manapun. Oh iya, alhamdulillah. Buatnya rame ya. Iya, rame sekali itu. Ini kan kita di bulan Syaban ya, iya, mendekati bulan Ramadan. Itu tidak ada ini gitu, kesibukan Ustadz tiba-tiba naik banyak apa gitu? Biasanya kesibukan justru di bulan Ramadan, tapi mungkin di Syaban ini baru apa ya, konfirmasi dari berbagai masjid untuk diminta jadi imam dan khotib dan juga imam salat tarawih, kajian subuh ya, seperti itu. Masya Allah. Yang nanti startnya di bulan Ramadan. Kalau sekarang mungkin baru konfirmasi kesiapan ya, atau pengaturan jadwal lah ya. Ya, dan gak kerasa kan ya, Ramadan tuh udah sebentar lagi gitu. Kita hadapi, kita jalani. Nah, sebenarnya apa aja sih, Tat, yang harus kita persiapkan gitu sebelum kita tuh masuk ke bulan Ramadan gitu? Ya, baik, terima kasih Kang Yusri atas pertanyaannya. Jadi yang perlu kita siapkan tentunya adalah bagaimana kita memframing Ramadan itu sendiri, bahwa Ramadan itu adalah merupakan anugerah dari Allah, sebuah tamu yang agung yang tentu kita harus menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Tentu jangan sampai berlalu begitu saja. Ya, sehingga memang diperlukan kesiapan yang matang supaya nanti Ramadan datang kita sudah siap dengan segalanya dan kita bisa optimal. Karena kalau tanpa persiapan tentu ya Ramadan akan berlalu, kemudian akan biasa-biasa saja sama dengan bulan-bulan lainnya. Nah, apa yang perlu kita siapkan ya tentu banyak. Yang pertama tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah supaya usia kita disampaikan di bulan Ramadan ya. Terkait dengan redaksi doanya mungkin silakan teman-teman bisa menggunakan redaksi apa saja. Tapi intinya sih sebenarnya kita ingin supaya diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan untuk dapat menikmati jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan gitu. Salah satu redaksi doa yang bisa kita lakukan, yang ini banyak biasanya diviralkan ataupun banyak digunakan ya, banyak dibaca menjelang bulan Ramadan, khususnya di bulan Rajab dan bulan Syaban ya. Walaupun redaksi ini yang tatkala dinisbatkan itu sebagai sebuah hadis Nabi, ini dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, tapi kalau itu sekedar penggunaan redaksi untuk berdoa, saya kira tidak jadi masalah ya. Yang penting jangan sampai meyakini bahwasanya itu adalah merupakan sabda Rasul kan gitu. Cukup kita jadikan sebagai redaksi untuk berdoa. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan, yang artinya ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Jadi perbanyak doa tersebut, karena sesungguhnya yang memiliki
usia itu adalah Allah, ya. Yang memegang umur itu adalah Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena yang namanya Ramadan itu semacam perjalanan yang cukup panjang atau maraton lah kan gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus rutin kita lakukan dan harus kita jaga kualitasnya dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai nanti Ramadan itu diibaratkan seperti beduk ya, atau apa namanya, ember kan gitu. Hanya awalnya saja, kemudian tengahnya kosong sampai akhir kan gitu. Ya. Nah, artinya memang harus disiapkan. Yang pertama tentunya lah puasa itu sendiri kan. Ramadan itu kan identiknya dengan puasa ataupun saum kan. Maka supaya saum kita di bulan Ramadan optimal, siapkan dari sekarang. Ya, ini contoh dari Rasulullah bahwa di bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak melakukan puasa sebagai ajang latihan. Ya. Baik itu, tapi tentu tidak full di bulan Sya'ban ya, artinya memperbanyak ya, karena memang tidak ada kekhususan saum secara full di bulan Sya'ban kecuali di bulan Ramadan ya, tapi memperbanyak di saum di bulan Sya'ban itu ada contohnya Rasulullah. Teknisnya bisa kita melakukan saum Senin Kamis ya, berarti kalau ada 4 pekan kali 2 berarti 8 kali ya kita saumnya, ditambah dengan ayamul bidnya 3 hari di pertengahan bulan. Atau mungkin bisa kita juga kombinasikan dengan saum Daudnya kan gitu. Lebih baik kalau saum Daud mungkin lebih banyak kan gitu. Berarti sekitar 15 ya. 15 ataupun 14 karena kan untuk bulan Februari ini apa namanya 29. Jadi mungkin sekitar 14. Tapi artinya kan lebih banyak kalau dibandingkan dengan hanya saum Senin Kamis. Nah, ini bisa menjadi pembiasaan. Itu puasa ya. Kemudian yang kedua, tentunya juga di bulan Ramadan itu ada qiyamul lailnya, salat malamnya. Nah, dari sekarang ya, bahkan sebelumnya dari bulan Rajabnya sampai nanti bulan Sya'bannya, maka qiyamul lail itu harus dibiasakan ya. Minimal witirnya berapa rakaat, sanggupnya berapa, 3 atau mungkin barangkali 1. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan malam tersebut dengan salat malamnya kan, supaya nanti begitu masuk bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa. Jadi sudah tidak terasa menjadi beban untuk melaksanakan qiyamul lail. Walaupun yang namanya tarawih itu sudah membudaya ya. Jadi seolah-olah kayaknya rada aneh ya kita puasa di siang hari kemudian tidak tarawih. Tapi harus ada pembiasaan dulu dari awal supaya nanti kita konsisten. Jangan sampai tarawih di awal kemudian begitu masuk di pekan kedua, pekan ketiga sampai pekan terakhir nggak ada. Kan kebanyakan seperti itu di kita ya. Masjid di awal-awal itu penuh, kemudian di selanjutnya kosong kan gitu. Nggak tahu jemaahnya kemana. Ternyata banyak di pasar ataupun di jalan dan sebagainya. Itu kemudian juga tilawah Quran ya, karena Ramadan itu kan identik dengan Al-Quran ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan saat momen yang tepat kita untuk bermesraan dengan Al-Quran ya, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, dan itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dimulai dari sebelumnya di bulan Rajab atau bulan Sya'ban ini. Maka tilawah Al-Quran itu harus dirutinkan, harus bisa kita jaga konsistensinya ya. Tidak mengapa hanya 1 halaman tapi konsisten setiap hari. Nanti di bulan Ramadan baru ada kita upayakan peningkatan ya. Bahkan kalau bisa sih nanti ada semacam targetan di bulan Ramadan itu mau berapa kali khatam kan gitu, mau berapa juz yang kita selesaikan per harinya kan gitu, supaya nanti betul-betul momen di bulan Ramadan itu kita akrab dengan Al-Quran ya. Kemudian selain itu juga jangan lupa kita perlu membekali diri dengan ilmu terkait dengan puasa ya, baik itu kaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan pahala puasa, keutamaan puasa. Karena banyak orang-orang yang abai sehingga tanpa sadar dia melakukan sesuatu yang itu bisa menggugurkan pahala puasanya. Secara hukum puasanya sah, tapi tatkala dia melakukan hal tersebut, contohnya ya, dia puasa tapi ngegibah ya, nah, itu secara hukum fikih puasanya tetap sah kan gitu, tetapi itu bisa menggugurkan pahala puasa kita ya, dan lainnya. Nah, itu penting supaya apa? Supaya kita betul-betul full pahala ya, nggak terkurangi, atau mungkin barangkali tidak sedikit orang-orang kata Rasulullah bahwasanya rubba shaimin laisa min syami ilal jual, atau banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja
ikut sama-sama laparnya, ikut sama-sama hausnya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Orang lain mah full pahalanya, bahkan berlipat-lipat ya, karena pada saat itu betul-betul bagaimana Allah mencurahkan segala kebajikan di bulan tersebut. Kita nggak sadar ya, ikut puasa, ikut laparnya juga, ikut hausnya juga, tapi tidak dapat apa-apa, kan rugi kan gitu ya. Itu kemudian juga supaya Ramadan kita betul-betul optimal ya, maka kita perlu ada rencana kegiatan ya. Jangan sampai nanti Ramadan gabut. Apa sih, udah lapar, udah haus, jadi bingung kan gitu, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita perlu ada rencana plan apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kan Ramadan itu mungkin kebanyakan kalau yang masih sekolah ada banyak liburnya ya, biasanya di pekan pertama kan gitu. Atau kalau yang kerja itu mungkin waktu kerjanya lebih singkat, jadi masih artinya banyak waktu yang luang kan gitu. Atau biasanya kalau pekerja itu Hamin berapa sebelum Idul Fitri itu sudah libur. Ataupun nanti ada kebijakan di suatu lembaga, di suatu perusahaan tempat kerja itu Ramadan keberapa itu libur kan gitu. Artinya itu waktu-waktu yang harus kita manfaatkan. Dengan apa? Ya pertama mungkin bisa kita kaitkan dengan tadi Al-Quran ya. Kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, sekarang kita tingkatkan untuk target hafalan ya. Kita mau menghafalkan juz berapa, kita mau menghafalkan surat apa, silakan. Itu harus punya target seperti itu, supaya nanti kita betul-betul di Ramadan itu ada sesuatu yang bisa kita bawa ya, ada sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah ya baca buku ya. Ya, kita bisa mengisi waktu menjelang berbuka itu dengan membaca buku ya. Karena kalau kita gabut mungkin barangkali ikut-ikutan ngider ya, ikut-ikutan keliling kamu nyari tajil kan gitu, nggak jelas sampai nanti maghrib. Waktu terbuang begitu saja. Akan efektif kalau kita manfaatkan dengan membaca buku. Targetan berapa buku di bulan Ramadan yang akan kita selesaikan kan gitu. Itu terserah kan gitu. Yang penting kita punya targetan buku yang akan kita baca. Kemudian tentunya kita juga punya agenda kajian ilmu ya. Artinya apa? Bulan Ramadan itu kan bulannya ilmu ya. Artinya bagaimana kita mengisi waktu itu juga dengan mengikuti kajian-kajian ilmu. Nah, dari sekarang mungkin bisa dikumpulkan ya info-info terkait kajian ilmu yang akan diselenggarakan di masjid mana saja, waktunya kapan saja, sehingga kita bisa mengadakan tanggal sekian saya mau ke sini, hari ini hari apa saya mau kemana kan gitu. Jadi jelas kan gitu. Ya, sehingga satu bulan Ramadan itu betul-betul kita bisa manfaatkan, minimal ada berapa kajian yang kita ikuti, supaya jangan kita bingung sih mau ikut kajian nggak tahu di mana, mau ngapain nggak tahu, padahal ada banyak buku yang harus bisa dibaca, ada banyak kajian. Ramadan itu luar biasa banyak kajian. Di Salman Sedi kan itu full ya kajian itu, apalagi nanti di 10 terakhir. Jadi nggak ada waktu luang sebenarnya kita untuk terbuang begitu saja. Kemudian juga ya kalau mungkin bisa kita rencanakan nanti di 10 terakhir mengikuti itikaf ya. Nah, itu sangat luar biasa, ini sunnah Nabi yang betul-betul harus bisa dijaga kan gitu. Udah mulai latihan lah teman-teman. Kalau memang tidak bisa full, mungkin barangkali bisa satu harinya, atau kalau mungkin bisa malam-malam ganjil. Pokoknya intinya kita latihan untuk membiasakan, nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa full ya selama 10 hari. Tidak bisa langsung kan barangkali. Kemudian juga kalau memang punya dana lebih ya, kita bisa umroh ya. Nah, kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Tapi bukan artinya kalau kita sudah umroh di bulan Ramadan nggak perlu haji lagi, enggak ya. Ini dari aspek keutamaan ya, fadilah luasnya. Umroh di bulan Ramadan itu setara dengan pahala haji ya. Nah, biasanya itu ada program-program di berbagai travel itu, ada program Lailatul Qadarnya, ada program 10 terakhir itikaf, sampai nanti Idul Fitri di Masjidil Haram. Nah, itu luar biasa. Kalau memang teman-teman punya dana, punya uang ya, itu akan lebih bagus diagendakan daripada Idul Fitri di Eropa, Idul Fitri di Amerika, nah gitu. Akan lebih baik kalau seandainya saumnya, bahkan kalau bisa selama saum di bulan Ramadan itu di Mekah kan gitu, di Masjidil Haram, itu luar biasa kan gitu. Walaupun saya belum pernah, tapi mendengar cerita dari jamaah yang merasakan bagaimana indahnya, bagaimana syahdunya itu, dan kita tidak perlu khawatir nanti bukanya di mana. Itu setiap hari itu, bahkan orang-orang Arab itu ya, itu
mencari berlomba-lomba, ya. Mereka menghidangkan makanan berbuka puasa, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengundang, ya, ataupun mengajak orang lain supaya menikmati hidangannya, ya, karena sadar bahwasanya fadilah keutamaan memberikan makan berbuka puasa kepada orang yang puasa itu mendapatkan pahala yang sama, kan, gitu. Mereka berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba. Kalau di kita mungkin barangkali berlomba-lomba nyarinya, ya. Nyari mana makanan takjil yang gratis, masjid mana yang menyediakan. Kalau di Madinah, di Mekah itu sudah menjadi tradisi, itu mereka bayar modal sendiri, ya, modal sendiri, kemudian mereka beli rotinya, beli kurmanya, beli susunya, beli minumannya, kemudian mereka bawa ke masjid, kemudian mereka susun sedemikian rupa, dihidangkan, kemudian menjelang berbuka puasa mereka ngajak, ya, bahkan kadang-kadang sampai ditarik-tarik, berebutan, berebutan. ingin dinikmati, kan, gitu. Iya. Luar biasa, kan, gitu. Kalau kita kan rebutan mau ngambil makanannya, kalau mereka tuh rebutan supaya menikmati. Makanya jangan ini sesuatu yang luar biasa, kan, gitu. Nah, itu barangkali persiapan, dan jangan lupa juga persiapan fisik, ya, persiapan fisik, ya, dengan olahraga ringan, kemudian juga memperhatikan makanan, ya, dan juga istirahat yang cukup, ya, pola hidup yang sehat, supaya nanti supaya bulan Ramadan itu, ya, kita sudah siap dengan fisik kita. Jangan sampai masuk bulan Ramadan sakit, ya. Akhirnya nggak bisa puasa, walaupun bisa digantikan di bulan yang lain, tapi berbeda loh suasananya, berbeda rasanya. Kalau kita puasa di bulan Ramadan akan terasa ringan. Kenapa? Puasanya ramai-ramai, ya, yang lain juga puasa, nggak ada lihat yang sedang makan, kan, gitu. Tapi kalau kita mengkodok di luar Ramadan, itu tantangannya luar biasa, tantangannya berat. Kenapa? Begitu kita puasa lihat orang lain pada makan, jadi jadi godaan, kan, gitu. Ya, jadi penting juga persiapan fisik supaya nanti kita selama 30 hari itu tidak ada gangguan, ya, tidak ada hal-hal yang harus istilahnya mengganggu konsentrasi kita. Kita fokus dengan ibadah kita. Ditambah ditunjang dengan fisik kita yang juga support, kan, gitu. Sehingga mau tilawahnya, mau sholat malamnya, mau puasanya itu sendiri, mau baca buku, jadi enak. Mau ikut kajian kemana-mana, kita sehat, kan, enak, kan, gitu. Jadi ibadah dalam keadaan sehat kan nyaman, kan, daripada ibadah dalam keadaan sakit, ya. Walaupun ada rukhsah, ya, bagi yang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi harus mengkodok ataupun menggantinya di bulan yang lainnya. Itu barangkali persiapan yang perlu kita perhatikan supaya nanti begitu masuk di bulan Ramadan kita bisa optimal. Nanti ya banyak banget lah gitu yang harus dipersiapkan sebelum akhirnya masuk ke bulan Ramadan, ya. Agenda-agenda, mempersiapkan diri agar terbiasa untuk puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Nanti jadi penasaran nih, bagaimana sih kebiasaan para sahabat dan tabiin gitu zaman dulu dalam mempersiapkan dirinya untuk bulan Ramadan ini? Iya, tentu para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Rasul dan tentu paling termotivasi, paling semangat untuk melakukan segala kebaikan. Tidak ada suatu kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah kecuali mereka berebutan untuk melaksanakannya. Termasuk tatkala Rasulullah memberikan kabar gembira. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan menjelang bulan Ramadan tiba, beliau memberikan kabar gembira. Ya, qad ja'akum syahrun mubarak, wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung. Ini bagian dari motivasi dan cara Rasulullah membagikan semangat supaya para sahabat lebih siap lagi. Nah, adapun persiapan para sahabat tabi'in itu sebenarnya sama dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Bahwasanya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, bahwa kita melakukan hal tersebut sebenarnya mencontoh dari para sahabat yang memiliki semangat. Bahkan dalam sebuah riwayat, para sahabat itu termasuk tabi'in salafus soleh, 6 bulan setelah Ramadan mereka senantiasa berdoa, ya, berdoa kepada Allah supaya menerima amal-amal mereka di bulan Ramadan. Ya, mereka khawatir kalau seandainya amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin itu tidak diterima, maka mereka minta, ya, supaya diterima. Mereka beristighfar jikalau ada kurangnya atau ada salahnya dalam melaksanakan amaliah di bulan Ramadan. Kemudian 6 berikutnya sebelum kedatangan bulan Ramadan mereka senantiasa berdoa, bahkan merasa was-was, ya, jangan-jangan umur saya tidak sampai, gitu. Jadi
mereka tidak pernah lepas dari berdoa. Bedanya kalau berdoa 6 bulan setelah Ramadan mereka supaya diterima amalnya, sedangkan 6 bulan menjelang kedatangan Ramadan itu mereka berdoa supaya diberikan kesempatan. Ya, persiapan ya tentu mereka lebih semangat ya dibandingkan dengan kita. Tapi intinya sama, bahwasanya mereka mempersiapkan dirinya, kemudian senantiasa memotivasi, mengajak para sahabat, teman-temannya, mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya, istilahnya mengkondisikan, ya, mengkondisikan diri, mengkondisikan rumahnya, mengkondisikan lingkungannya. Makanya kan di kita itu ada semacam tradisi targhib Ramadan. Jadi sosialisasi, ya, biasanya madrasah ataupun sekolah itu keliling, ya, keliling untuk sambil membawa poster-poster untuk mengingatkan, ya, kepada masyarakat bahwa Ramadan sebentar lagi, gitu. Nah, ini artinya mengkondisikan lingkungan supaya siap kedatangan bulan Ramadan, ya, sehingga hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Ramadan itu bagaimana bisa diminimalisir, ya. Nah, sahabat seperti itu, bagaimana mereka, ya, pembiasaan Nabi sendiri kan ya dicontohkan oleh Nabi, kemudian tentu ini juga diikuti oleh para sahabat, tabi'in, ya, diantaranya pembiasaan saum, puasa tadi di bulan Syaban diperbanyakkan gitu. Tidak full memang, tapi diperbanyak supaya nanti di bulan Ramadan bisa optimal. Jadi intinya sebenarnya apa yang saya sampaikan di awal tadi itu, ya, itu bagian yang tidak terpisahkan dari kebiasaan para sahabat. Kita tinggal mengikutinya dan menyesuaikan tentunya dengan kondisi kita kan gitu. Tapi intinya sama-sama bagaimana kita mengkondisikan diri, mengkondisikan juga keluarga supaya sama-sama memiliki visi dan misi untuk menyambut Ramadan dengan gembira, ya, menyambut Ramadan dengan hangat, menyambut Ramadan itu seperti kita menyambut tamu yang agung. Ya, kita sudah mempersiapkan segalanya. Seperti itu barangkali. Ya, padahalnya ya kita tuh harus nyiapin diri ya. Betul. Untuk ya bulan Ramadan ya. Dari ibadahnya, dari puasanya atau ibadah-ibadah lainnya, kita harus persiapkan diri sekarang, itu harus fokus mempersiapkan diri. Iya, fokus. Tapi terkadang ya menjelang mendekati Ramadan tuh bahan-bahan pokok naik dan semacamnya gitu. Jadi kebanyakan orang tuh perhatiannya terfokus ke sana gitu, nggak mempersiapkan diri untuk Ramadan. Itu gimana, Ted? Ya makanya itu bagian dari ini sih, apakah kita fokus atau tidak. Ya, karena memang itu seolah sudah menjadi tradisi tahunan yang terus berulang setiap Ramadan, nanti juga berulang lagi di menjelang Idul Fitri, bagaimana diikuti dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Bahkan kalau kita lihat kan sebenarnya kebutuhan di bulan Ramadan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan bukan kebutuhan tapi pengeluaran, ya. Ya. Kebutuhan sih sebenarnya sama kan gitu, tapi pengeluaran ya mungkin pengeluaran termasuk dihitung kebutuhan dan lain sebagainya. Itu pengeluaran di bulan Ramadan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Kalau bulan biasa contohnya lah, satu keluarga itu menghabiskan pengeluaran itu sekitar 100.000, di bulan Ramadan itu bisa 2 kali lipat, karena bukan hanya makanan pokok saja, tapi juga makanan untuk berbukanya. Anggap sekarang contohnya kolak itu 5.000. Kalau di keluarga itu ada 5 orang, berarti kan harus dikali 5, 25.000. Itu satu macam. Nanti gorengannya belum, karena kan memang tidak afdol ya. Memang kurma itu wajib, kurma itu sunnah, tapi gorengan wajib. Itu seperti itu. Belum lagi cendolnya, belum lagi makanannya. Ya. Artinya memang harus diakui ya bahwa pengeluaran di bulan Ramadan itu lebih besar. Tapi kita yakin bahwasanya rezeki Allah itu melimpah kan gitu, melimpah kan gitu. Hanya tadi kadangkala menjelang Ramadan itu banyak orang yang merasa merasa stres, ya, merasa bermasalah tatkala melihat harga-harga kebutuhan pokok itu naik. Maka sekalipun hal demikian tidak bisa kita hindari, kita jangan sampai kehilangan fokus, ya, bahwa yang ingin kita targetkan, yang ingin kita capai, ya, goalnya itu di bulan Ramadan itu, ya jelas ya, meningkatnya kualitas iman dan amal kita kan gitu, meningkatnya kualitas takwa kita, la'allakum tattaqun. Jangan sampai nanti kita lupa, ini bulan Ramadan, ya, jadi sibuk malah ngejar setoran. Setoran tilawah Quran, setoran ininya hilang kan gitu, karena terlalu sibuk kan gitu. Maka jangan sampai seperti itu. Ya sederhana saja kan, sebenarnya puasa itu kan menahan kan gitu. Menahan keinginan, menahan lapar dan sebagainya. Tapi kok malah di bulan Ramadan kita justru malah
cenderung berlebihan. Iya. Ya kan gitu. Bahkan kadang-kala ada sebagian yang justru malah berat badannya lebih malah naik di bulan Ramadan. Padahal kan mestinya bulan Ramadan itu harus banyak menahan kan gitu, menahan syahwat makan, menahan syahwat minum ya. Walaupun bukan artinya kita tidak boleh makan dan minum ya, dan menikmati jamuan berbuka puasa. Tapi ya jangan sampai tadi kita seolah memaksakan harus ada kan. Iya. Kalau jadi meja makan kita mesti cari apa yang nggak ada ya. Jadi seolah-olah kurang, padahal itu semuanya sudah ada kan gitu. Nah, artinya jangan sampai nanti kita malah nggak fokus untuk ibadahnya, kan gitu. Maka kita betul-betul harus fokuskan, kemudian juga kita harus bagaimana punya planning sehingga tadi hal-hal yang tadinya sekiranya bisa membuyarkan konsentrasi kita di bulan Ramadan itu ya sebisa mungkin kita minimal. Termasuk jangan sampai terpengaruh lah fokus kita, konsentrasi kita dengan harga kebutuhan pokoknya. Kita yakin bahwasanya Allah Maha Kaya. Ya, minta saja kecukupan dari Allah, insya Allah kan gitu. Rezeki itu min haitsu la yahtasib, bisa datang dari arah mana yang saja. Bahkan kan Allah tatkala Rasulullah memberikan semacam motivasi, siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, dia mendapatkan pahala. Ya. Artinya kalau kita memiliki semangat tersebut, apakah nggak yakin Allah sudah menyiapkannya? Iya kan? Berarti kalau kita semangat ingin berbagi, pasti Allah sudah menyediakannya kan gitu. Nggak akan mungkin kita semangat tapi sementara kok nggak ada yang bisa dibagi. Ya pasti Allah sudah menyiapkannya. Tinggal sebenarnya kita fokus nggak dengan kebaikan-kebaikan yang banyak peluangnya di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi itu ujian dari kefokusan kita, ujian dari keimanan kita, ujian dari bagaimana kita senantiasa harus konsentrasi dengan target kita di bulan Ramadan. Gitu. Dan itu memang sudah menjadi tradisi, seolah-olah ya jangan terlalu dipikirkan lah. Iya. Masya Allah. Nah, begitu Sobat Salman semua, ya sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan, ya banyak yang hal yang perlu kita persiapkan dari sekarang gitu di bulan Sa'ban ini. Dan tentunya kita juga harus fokus gitu untuk mempersiapkan diri gitu. Jangan sampai malah fokus ke hal-hal yang emang ya kita harus berjuang, tapi ya udah jangan sampai berlebihan sampai lupa untuk beribadah dan semacamnya. Yang pastinya kita harus percaya bahwa Allah akan membantu hamba-hambanya. Mungkin sebelum saya tutup, dari Ustadz ada yang mau disampaikan kepada para Sobat Salman? Baik sahabat Salman sekalian, mari sambut Ramadan dengan sukacita. Mari sambut secara hangat Ramadan, jadikan sebagai tamu agung, tamu istimewa, tamu atau sajian jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam dan berlimpahnya kebaikan. Persiapkan diri kita untuk menyambutnya, rohani kita, ilmu kita, kemudian juga tentunya fisik kita jangan sampai lupa. Dan kita berharap mudah-mudahan usia kita disampaikan di bulan Ramadan dan kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal yang bisa kita lakukan, dan tentu tetap ya bagaimana kita senantiasa berpedomankan kepada sunnah Rasulullah SAW dalam menjalankan bulan Ramadan tersebut. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk Ustadz Jul atas berbagi ilmunya. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.